Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reskianto Paledan, STB 162098, seperti yang tertera pada layar di sini. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas meet, lebih tepatnya tugas meet, karena kebetulan tempo hari saya belum selesai untuk menyelesaikan meet yang diberikan dosen Sunardi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan program, yaitu menghitung gaji pegawai. Nah, saya akan presentasikan dari atas bagian package sampai bagian penutup listing. Nah, oke, package-nya itu praktikum PBO Reskianto Paledan 162098. Nah, impor yang saya gunakan di sini yaitu impor scanner. Kenapa impor scanner? Karena bagian untuk input outputnya nanti di bagian scanner input ini kita gunakan di sini agar bisa masuk di bagian penginputan. Kalau tidak ada, kita tidak gunakan panggilan, kita tidak panggil menggunakan impor, maka untuk penginputannya nanti akan terjadi error. Nah, kemudian bagian deklarasi variabel, di sini saya gunakan tipe data string, nama, jawab. Di sini n pangkat, atau saya singkat menjadi n pangkat, atau kepanjangannya ini nama pangkat. Kemudian integer nip golongan pangkat, integer t pangkat, maksudnya ini adalah tunjangan pangkat. Kemudian long gapok dengan pemberian nilai atau inisialisasi yaitu 2 juta. Kemudian long pajak, total gaji bersih dan total gaji keseluruhan. Nah, saya gunakan tipe data long karena jumlah inisialisasi yang digunakan di sini terlalu banyak, maka saya gunakan tipe data long. Kemudian bagian berikutnya lagi cuman segi tampilan untuk menampilkan nama aplikasi. Kemudian masuk di bagian penginputan, sistem out print, masukkan nama adalah inputan pertama, kemudian masukkan nip adalah inputan kedua, kemudian ada segi tampilan yaitu golongan yang pertama itu golongan 3A, kemudian 3B dan 3C. Kemudian masuk di penginputan berikutnya yaitu baris 33, masukkan pilihan. Nah, di sini ada seleksi bersarang, maksudnya ada seleksi bersarang yaitu ada penggunaan pemilihan di dalam pemilihan, atau bahasanya ada if di dalam if. Nah, untuk if yang pertama golongan 1, kemudian else if yang kedua yaitu golongan 2, else if yang ketiga adalah golongan ketiga, kemudian ada else yang di bawah. Ketika kita salah input, maka yang muncul adalah data tidak ditemukan. Nah, yang pertama adalah if yang pertama golongan 1. Nah, ketika kita masukkan golongan 1, maka yang akan dieksekusi pertama kali adalah seleksi yang bagian ini. Nah, ketika sudah masukkan inputan 1, maka yang akan tampil pertama kali yaitu ini, masukkan pangkat untuk inputan yang berikutnya. Nah, di sini masukkan pangkat karena tertera pada soal ada golongan kemudian ada pangkat, maka saya lakukan penginputan di dalam
di dalam seleksi golongan. Nah, di sini ada pangkat, kita inputkan pangkat karena ada 3, maka ada percabangan lagi di dalam. Ini yang dimaksud dengan seleksi bersarang. Jadi ada if di dalam if, kemudian ketika kita masukkan pangkat kita pilih 1. Nah, 1 ini menandakan bahwa dia adalah asisten ahli. Kemudian else if yang ke pangkat sama dengan 2 adalah lektor, kemudian pangkat ketiga adalah lektor kepala. Nah, masing-masing dari pangkatnya ini memiliki tunjangan pangkat. Kalau untuk asisten ahli yaitu 2.700.000. Kemudian tunjangan pangkat untuk lektor atau else if yang kedua ini adalah 3 juta. Kemudian lektor kepala memiliki tunjangan pangkat sebesar 3.300.000. Kemudian di bagian else if yang kedua yaitu golongan 2. Ini kan sudah golongan 1, kemudian sekarang yaitu golongan kedua. Seperti yang di bagian golongan 1 sebenarnya datanya hampir sama, cuman yang membedakan adalah tunjangan pangkat dari golongan tersebut. Seperti halnya untuk golongan kedua, pangkat 1 yaitu asisten ahli. Yang membedakan di sini hanyalah golongan. Ketika golongannya semakin tinggi, maka gaji pegawai pun akan tinggi. Nah, perbedaan untuk asisten ahli di bagian golongan 1 dan golongan 2 yaitu kalau untuk asisten ahli golongan 1 memiliki gaji pokok 2.700.000, kalau di bagian golongan 2 asisten ahli memiliki tunjangan pangkat sebesar 2.800.000. Begitupun berikutnya. Kemudian bagian else if yang ketiga, golongan 3, memiliki gaji yang lebih tinggi dari golongan 1 dan golongan 2. Untuk bagian berikutnya, perumusan total gaji keseluruhan. Nah, di sini menjelaskan bahwa total gaji keseluruhan dihitung oleh gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Nah, kemudian bagian ada seleksi lagi saya lakukan di bawah untuk bisa minimalisir kemungkinan terjadi kesalahan pada listing, maka saya lakukan lagi cara klasik, yaitu menggunakan perintah seleksi di bagian bawahnya, yaitu if total gaji keseluruhan lebih besar sama dengan 5 juta, seperti pada soalnya yaitu bagian ketiga. Jika gajinya itu sebesar 5 juta, maka pegawai akan mendapatkan pajak sebesar 5%. Nah, di sini listingnya jika total gaji keseluruhan lebih besar sama dengan 5 juta, maka pegawai akan mendapatkan pajak yaitu sebesar 5%. Jika didesimalkan maka hasilnya 0,05. Nah, di sini saya langsung kalikan dengan gapok. Kalau dia di bawah 5 juta, maka pajaknya sama dengan 0. Nah, saya tidak lakukan perbandingan di sini karena yang tertuju hanya satu di bagian if. Ketika dia di atas 5 juta, maka pajaknya akan kena di bagian statement bagian pertama. Kalau dia tidak kena 5 juta atau di atas, maka statement yang akan dieksekusi adalah bagian else-nya. Kemudian ada rumus lagi di bawah, yaitu total gaji bersih. Nah, ini tadi ada perbedaan sedikit. Total gaji keseluruhan kemudian dengan total gaji bersih adalah gaji bersih dari seorang pegawai yang akan diterima. Yaitu rumusnya total gaji bersih adalah total gaji keseluruhan di atas dikurangi dengan pajak pegawai. Nah, untuk bagian rumus sudah selesai. Bagian pertama tadi pengenalan deklarasi variabel, kemudian masuk ke rumus. Yang terakhir adalah bagian output. Outputnya di sini saya tampilkan NIP pegawai
nama pegawai, golongan pegawai, pangkat pegawai, pajak pegawai, kemudian gaji bersih. Nah, kalau begitu saya akan jalankan programnya. Nah, seperti ini tampilannya, yaitu yang pertama muncul adalah program menghitung gaji pegawai seperti dengan judulnya. Untuk pertama, data pertama yang saya input, nama saya sendiri, Ruskanto. NIP-nya saya gunakan STW saya sendiri. Nah, untuk golongan kita disuruh pilih, jadi golongan 3A ini memiliki nomor 1, untuk nomor 2 golongan 3B, kemudian golongan 3 berada pada urutan ketiga. Nah, saya akan gunakan golongan 3A, yaitu nomor 1, kemudian enter. Masukkan pangkat. Masukkan pangkat di sini seperti ini. Jadi yang diinputkan itu adalah integer. Kita bisa pilih 1, 2, dan 3. Jadi masukkan pangkat, pangkatnya itu 1 sebagai contoh. Nah, seperti yang tampil, outputnya NIP pegawai, STW saya sendiri, kemudian nama saya sendiri, golongan pegawai yaitu 1, kemudian pangkat pegawai. Nah, kenapa golongan pegawai saya gunakan di sini sebagai nomor tadi? Karena yang dipilih tadi adalah angka 1 pada masukkan golongan pada tipe data golongan. Jadi kalau semisal seandainya kita mau gabung untuk inputan angka Romawi 3 kemudian A, kita mungkin bisa gunakan tipe data string untuk bisa menginputkan menginputkan angka kemudian dapat menginputkan huruf seperti itu. Jadi kemudian untuk langkah berikutnya, untuk tampilan berikutnya itu pangkat pegawai, asisten ahli yang sepilih tadi yang pertama, golongan pegawai, kemudian pangkat pegawai. Kenapa yang muncul asisten ahli? Karena saya tadi menekan angka 1 yang tertuju pada asisten ahli. Nah, kemudian pajak pegawai sesuai dengan rumusnya, jika di bawah 5 juta maka gaji bersihnya, maka pajaknya tidak akan ada, kecuali kalau gaji pegawai tersebut di atas 5 juta atau pas 5 juta maka gaji bersihnya akan tampil. Untuk data yang berikutnya, ini ada proses tanya jawab di sini menggunakan for. Apakah Anda ingin menginput lagi? Seperti pada soal nomor 2 disuruh untuk menginput data kembali. Nah, untuk bagian akhirnya di sini saya menambahkan Anda ingin menginput lagi dengan maksud bahwa ketika data pertama sudah diinput dan kemudian muncul outputnya, maka akan muncul tampilan baru di bawahnya, yaitu apakah Anda ingin input. Ketika kita mengklik Y, maka kita akan disuruh untuk lakukan penginputan. Nah, untuk lebih jelasnya saya gunakan for di sini. Perulangan for jawab sama dengan tanda petik 2. Nah, tanda petik 2 ini biasanya orang gunakan sebagai simbol string. Kalau 1 itu, tanda petik 1 biasa disimbolkan sebagai char. Nah, untuk pemilihannya di sini kita bisa gunakan 2. Jadi kalau kita klik huruf Y kecil dan Y besar, maka akan lakukan penginputan kembali. Kalau mengklik tombol N, maka eksekusi program akan selesai. Jadi saya akan inputkan lagi untuk menampilkan data pegawai dengan pajaknya.
Saya ulang kembali, masukkan nama, yaitu kita coba Wandi dengan STB 162171. Golongannya yaitu semisal kita pilih 2, yaitu golongan 3B. Kemudian masukkan pangkat, kita pilih yang terbesar 3. Nah, maka akan tampil hasilnya seperti ini. NIP pegawai 162171, nama pegawai yaitu Wandi, golongan pegawai yaitu 2, ya. Dengan kata lain, bahwa yang kita pilih adalah golongan 3B. Kemudian pangkat pegawai adalah lektor kepala. Yang kita pilih tadi adalah lektor kepala, yaitu masukkan pangkat yaitu 3 di sini. Masukkan pangkat 3, masukkan yang bagian golongan kedua, masukkan pangkat, kita pilih 3, maka yang tampil adalah lektor kepala. Nah, pajak pegawainya yaitu 100.000 sesuai dengan rumus yang sudah dirancang pada program. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam. Kebetulan di sini saya record jam 2 malam, Pak. Terima kasih dan shalom.